Hai, selamat datang di Camelia Tarot. Selamat datang di edisi zodiak untuk bulan Februari tahun 2022 dan kita sudah sampai di Scorpio. Hai Scorpio, ini adalah readingan general untuk kamu. So teman-teman, karena ini bersifat general, jadi teman-teman ambil yang positif saja, buang yang negatif saja. Ya, buang negatif ya, agar kamu tidak terlalu mengganggu vibrasi dan aura kamu secara keseluruhan, dan jadikan itu pembelajaran agar kamu bisa menjadi orang yang selalu jauh lebih baik setiap harinya ya. Oke, kita akan mulai masuk ke generalnya. Kalau teman-teman mau private reading, aku sudah membuka layanan via WA. Silahkan teman-teman chat, nomornya ada di description box. Oke, untuk general, one right way ya teman-teman. Scorpio, kamu adalah seseorang yang mempunyai intuitif yang tinggi ya sebenarnya ya. Untuk zodiak kamu ini sebenarnya, hanya saja memang terkadang aura kamu ini cukup kurang baik ditangkap orang kayak gitu ya, kayak terlalu mistis begitu. Sebenarnya bukan mistis, hanya saja memang terkadang orang yang belum paham tentang intuisi, tentang alam semesta, tentang bagaimana itu prinsip atau sistem kerja dari zodiak ya. Jadi merasa kamu ini sebenarnya mistis, tapi aku rasa aura yang kamu pancarkan itu bisa menyelamatkan kamu nantinya di bulan Februari. Karena ada beberapa hal yang mungkin cukup berbahaya bagi kamu ya, tapi bukan berarti kamu harus mengurung diri teman-teman setelah ini. Tapi melainkan adalah menjaga ataupun menghindari sebisa mungkin. Karena aku lihat mungkin kamu bakal merasa banyak gak enaknya nanti di bulan Februari seperti itu. Kemungkinan ya gak enak secara mungkin kayak perasaan, misalkan pingin kemana nih, pingin aktivitas kemana atau pingin pergi kemana, tiba-tiba kayak kamu merasa aduh kok tiba-tiba perasaan aku gak enak kayak gitu, kok kenapa ya, kok kayak gak serak aja. Itu bukan karena ada suatu hal ya, bukan karena itu hanya sekedar perasaan yang lewat, tapi itu bisa menjadi pertanda buat kamu. So perhatikan sinyal-sinyal yang ada ya, karena dari banyaknya jalan menuju impian kamu ini, bakal ada satu jalan yang bakal kamu tempuh nantinya, dan itu harus kamu tempuh ya, mau nggak mau harus kamu jalani. Oke teman-teman, jadi itu ya. Jadi baik itu duri ataupun baik itu kapas, itu kamu harus tetap jalani. Sakit enggaknya itu harus tetap kamu jalani karena harus kena. Jadi di sini jangan menyesali, baik itu hal yang buruk ataupun hal yang baik datang dalam kehidupan kamu, baik yang sesuai ataupun yang tidak dengan ekspektasi kamu ya. Oke, kita akan masuk ke karir dan keuangan ya. Banyak sekali kita ulang. Ada The Magician, ada Five of Pentacles, dan ada Four of Cups. Ya. Aku lihat di sini dari kartunya, dari Five of Pentacles terutama ya. Aku lihat di sini kamu mungkin banyak mengalami kegagalan dalam pekerjaan, sudah sering keluar masuk pekerjaan, sudah sering jatuh bangun dalam usaha. Juga mungkin keuangan yang kamu dapatkan belum mencukupi kehidupan kamu, sehingga kamu cukup bingung dalam menjalani ini. Kamu mungkin banyak menutup diri dari peluang-peluang yang datang. Mungkin ada juga penolakan-penolakan yang ditawarkan sama kamu karena suatu pertimbangan. Ya, pertimbangannya cukup berat di sini dalam pekerjaan. Ya, tapi ada The Magician. Sepertinya alam semesta akan membantu kamu untuk membuka peluang untuk bisa mempertemukan kamu dengan peluang yang baru. Peluang apakah itu? Entah itu peluang pekerjaan, peluang keuangan dari yang lebih baik, mungkin peluang bantuan secara modal dari orang yang niat untuk membantu kamu, ataupun mungkin di sini ide yang dikirimkan kepada kamu mungkin melalui sinyal-sinyal tertentu. Jadi dalam pekerjaan, baik itu jauh ataupun dekat, baik itu apapun itu ya, pilihlah yang sesuai dengan passion kamu ataupun sesuai dengan tujuan kamu. Jangan sampai kamu memilih karena hanya kamu tidak ada kerjaan lain ataupun tidak ada tujuan lain ya, tapi carilah yang sesuai dengan passion kamu agar kamu bisa lebih awet untuk jalanin itu. Karena mungkin banyak Scorpio yang sering keluar masuk kerja, sering jatuh bangun, usahanya juga naik turun, up and down ya grafiknya, dan cenderung kebanyakan down di sini. Ya, untuk keuangan jangan terlalu boros untuk bulan Februari. Oke, kita masuk ke kesehatan. Ya, di sini ada King of Swords, ada The Fool, ada Ten of Pentacles. Aku lihat di sini adanya orang yang akan membantu mensupport kamu secara finansial untuk keluarga, untuk family ya. Mungkin kamu sudah berumah tangga ataupun masih belum begitu di sini.
Aku lihat kamu sudah siap dengan journey baru kamu, tapi kamu terkadang masih agak ragu ya, masih agak sedikit ragu, ingin lompat mundur lagi, ingin lompat mundur lagi ya, dan nggak jadi kayak gitu ya, karena di sini kamu terlalu pemikir, kamu terlalu banyak pertimbangan, A sampai Z kamu pikirkan, bahkan yang tidak ada pun bisa jadi ada di dalam pikiran kamu, terlalu imajinatif di sini ya. Untuk kesehatan aku sarankan ketika kamu mau berjalan, jalan aja teman-teman ya, bukan berarti kamu tidak perlu menoleh ke belakang, perlu kamu menoleh ke belakang, hanya saja menoleh ke belakang itu hanya melihat apakah kamu sudah masih ada di jalur yang tepat atau enggak, apakah kamu ini sudah sejauh apa kamu berjalan. Nah, tapi bukan berarti kamu asal gerasa gerusu aja, kalau mau ini langsung ini, mau itu langsung itu, enggak, kamu tetap harus menggunakan intuisi. Hanya saja ketika kamu ingin berjalan, jangan sampai kamu ini gak jadi-jadi kayak gitu ya. Kan kadang ada orang yang mau punya planning nih, mau buka usaha misalkan, gak jadi-jadi, banyak pertimbangan, nanti cari lagi, waduh akhirnya gak buka-buka kan. Nah, itu mengulur-ngulur waktu, membuang-buang waktu, membuang-buang opportunity ya. Andai kata saat kamu misalkan buka hari ini, sebenarnya mungkin aja ada peluang ataupun ada orang yang ingin nyobain masakan kamu misalkan gitu ya, dan mereka merasa cocok begitu, dan kamu dipromosikan. Tapi kalau kamu mengulur waktu dan kamu buka besok harinya, orang itu kan nggak bakal datang ke kamu, dan kamu kehilangan opportunity itu. Padahal kamu sudah yakin, niat kamu sudah kuat bahwa kamu ingin buka restoran. Nah, seperti itu teman-teman ya, prinsip atau pertimbangannya seperti itu. Memang sebenarnya agak rumit ya untuk siapapun, karena mungkin ada yang belum paham juga tentang spiritual, tentang tarot seperti ini. Tapi intinya adalah ketika kamu punya tujuan, cari cara untuk merealisasikannya. Gunakan intuisi kamu. Jangan gerusa-gerusu, tapi jangan sampai terus mengulur-ngulur. Ya. Oke, seperti itu ya. Untuk single di sini kita lihat ada Six of Wands, ada The Emperor, dan ada Knight of Wands. Aku lihat di sini kamu mungkin di luar kamu acting like biasa aja. Kayak mungkin kamu mungkin tertarik sama seseorang, tapi kamu mungkin ya terkesan biasa saja. Tapi kamu dalam hati sepertinya cukup menggebu-gebu untuk mengejar ya. Kayak orang mau tapi nggak mau ya, kayak seperti itu ya. Kamu di luar kayak biasa aja, kayak sekedar say hello, say friend gitu ya. Untuk single, karena aku lihat kamu mungkin tertarik dengan seseorang, kamu melirik satu atau dua orang, ataupun orang yang melirik kamu. Kamu merasakan hal itu ya di sini ya. Kamu tahu kok kayaknya ada yang tertarik ya sama aku, kalau ada yang perhatiin aku ya, tapi kayak kamu nggak mau ambil pusing akan hal itu. Ataupun mungkin kamu di sini yang seperti itu ya. Aku lihat di sini kamu berusaha untuk menjadi high value woman atau high value man di sini ya, untuk menemukan pasangan yang tepat. Kemungkinan mungkin untuk jadian untuk Scorpio ini sepertinya belum ya di bulan Februari ini. Hanya saja kamu sudah mulai melirik-lirik terus ya gitu ya. Dan ini semakin lama akan semakin berapi-api teman-teman ya. Di Emperor ini akan akhirnya nggak sabar untuk terus duduk, itu nggak sabar, dan bergerak ke orang ini secara nggak sadar ya. Itu kamu ataupun orang tersebut ya yang bakal gerak ke kamu nantinya. Dan akhirnya di sini kalian akan menempuh hubungan yang lebih serius ya. Oke, seperti itu. Lucu sih untuk Scorpio ini sebenarnya ya. Oke, kita akan lanjut ke couple dulu ya. Untuk couple di sini ada Eight of Pentacles, ada Two of Cups, ada The Death. Aku lihat di sini kamu mungkin agak renggang sama pasangan ya akhir-akhir ini, karena kamu cukup sibuk begitu sama pekerjaan. Pasangan juga demikian ya. Aku lihat nantinya di bulan Februari akan ada sepertinya kalian untuk niatan untuk bertemu, ataupun mungkin ya berjumpa ya, untuk bisa memperbaiki hubungan, untuk bisa komunikasi, untuk bisa lebih dekat lagi di sini ya. Dan aku lihat bakal lebih romansi di sini nanti di bulan Februari. Oke, untuk wisdom kita akan lihat ada Observer, ada Peace, dan ada Round and Round. Ya, yang aku bilang di awal tadi, ini memang harus kamu jalani dan kamu harus kena itu ya. Baik itu nggak enak, baik itu enak, itu kamu harus kena begitu. Karena memang itu adalah jalan menuju kehidupan kamu. Mau kamu injek duri, mau kamu injek kapas, itu kamu harus injak. Kalau nggak injek kamu nggak bisa jalan teman-teman. Kamu berhenti aja di sini, ya. Tapi sambil berjalan, sambil menyelam, minum air, ya. Jadi di sini ada Observer ya. Aku lihat di sini kamu juga sambil berpetualang dengan kehidupan kamu ya. Aku lihat di sini kamu lebih enjoy dengan diri kamu sendiri. Dari warna kartu yang kontras di sini aku lihat adanya ketenangan, adanya kesegaran, dan juga adanya ambisi. Aku lihat juga dari kamu cukup bisa menguasai dan mengendalikan diri kamu. Kamu bisa handle it ya.
peace, damai. Kamu merasakan kedamaian sebenarnya dalam hati. Hanya saja mungkin banyak dari kamu yang sepertinya belum tahu persis ya kemana kamu mau melangkah. Untuk ini ya, ada the energy is gaining momentum, ada win-win outcome is forecast, and luck is on your side. Keberuntungan ada di pihak kamu teman-teman, nggak perlu ragu. Energi kamu sedang ada di puncak-puncaknya, kamu benar-benar so on fire di sini. Win-win outcome is forecast. Kamu yakin kemenangan ada di depan kamu, apapun yang kamu inginkan kamu bisa dapatkan. Ya, untuk Island Tamangos, untuk single kita akan lihat. Step in back and cassette ya, heartbreak, pain, inspiration, deception, shocking attack. Maybe kamu masih belum selesai dengan masa lalu kamu. Saranku adalah jangan maju sampai kamu selesai dengan masa lalumu. Kamu masih menyimpan dendam, masih menyimpan marah. Cassette, outdated thinking, conditioning, replaying events and over in your head ya. Di sini tentang past life ya, past relationship. Jadi aku rasa di kaset ini kamu masih perlu untuk membuang kenangan-kenangan itu ataupun mengikhlaskan kenangan-kenangan itu teman-teman, agar ketika orang baru datang kamu menjalin hubungan dengan orang baru tidak akan berakhir atau ending yang sama. Untuk couple, sini ada I like you. Pasanganmu sepertinya sangat ya sayang sama kamu, romance is blooming, fun flirting, want to date ya. Aku lihat di sini memang kamu pengen atau akan bertemu, heart with K lagi. Dan kamu merasa cocok sama orang ini sebenarnya. Dan aku rasa tidak terlalu ada masalah di sini sih untuk yang couple dan fine aja. Oke, untuk romance angel kita akan lihat untuk single. Sini ada codependency, addiction are affecting your romantic life. Maybe di sini kamu bakal tertarik dengan orang baru, tapi di sisi lain kamu masih belum selesai dengan masa lalu kamu. Saranku adalah selesaikan dulu dengan masa lalu kamu, jangan jadikan orang baru sebagai pelampiasanmu. Untuk couple, you deserve love, you are lovable. Aku rasa kamu memang layak untuk dicintai dan layak untuk mencintai. So, tidak perlu ada hal yang kamu ragukan, tidak perlu takut akan penolakan, tidak perlu takut akan kegagalan dalam menjalin hubungan. Kalau memang dia milikmu, pasti dia akan kepadamu. Kalau memang dia bukan milikmu, kamu pasti akan dijauhkan. Oke teman-teman, sekian readingan dari aku ya untuk Scorpio. Aku harap ini bisa membantu kamu. Kalau kamu merasa cocok sama readingan ini, boleh diklik like, bisa komen, subscribe, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu yang sekiranya butuh readingan aku. Kalau kamu memang merasa cocok sama readingan ini, ingin lanjut ke private reading, silahkan hubungi nomor ada di description box. Aku sudah membuka layanan via WA di situ. Oke, see you next reading. Bye bye Scorpio.